hanya soal, ini ke prakteknya. Yang kemarin itu saya belum sempat bilang itu ketika kamu membuat atau menginput saldo awal dari TB yang telah kalian susun di semester 6. TB yang kalian susun di semester 6 itu coba kalian buat mayopnya. Ya, coba kalian buat mayopnya. Contohnya seperti ini. Kita ke kiriman kalian dulu ya. Dulu kan kalian ada ngirimkan tugas ini ya, tugas mayopnya. Ini kalian kayaknya tugas kalian dulu nih. Ada beberapa kali kalian kirim ini kan. Ini ada revisi yang terakhir. Ya kan. Coba kita lihat. Kalau ini kemarin yang mana ini? Wah. Udah direvisi ini kemarin. Yang revisi terakhir. Kelihatan previewnya? Kelihatan previewnya kan? Kelihatan, Pak. Iya, cuman ini masalahnya kerjaannya si Isan yang mana ini? Kok kosong? Oh, yang di TB2, Pak. Yang di TB2, Pak. Oh iya. Oh iya. Coba. Oh, baru terbuka dia. Ini si Mutia Khairani punya. Ada apalah. Baik, ini kan yang kalian buat kemarin ini. Ini yang kalian buat kemarin. Nah, penugasan selanjutnya adalah membuatkan bagan akun ya, chat of account-nya ini. Jadi dibuatlah di sini contoh misalnya ini kan aset ya, aset. Ini perusahaan apa ini? Reksadana. Ini pasti nomornya kita bikin satu. Kok nggak masuk ya? Oh nggak bisa, harus di download dulu ya. Coba kita cari ya perusahaan yang standar lah. Si Isan tadi kenapa kok nggak nampak ya? Di sheet kedua itu, di TB 2012 iya. itu, Pak. Oh, oke. Ini saya langsung dari ininya nih, harus di download dulu berarti ya. Saya langsung dari Google Gmailnya, nggak nampak ya. Ini si April punya. Ini TB-nya. TB-nya. Tadi nggak nampak yang ininya ya. Nah, misalnya ini kan aset saat. Waduh, nggak bisa ditulis ya. Bisa juga ditulis ini apa. Harus di-download dulu. Oke, coba kita download dulu yang ini. Punyanya siapa? Bina kita download. Siapa yang baru masuk? Mutia Khairani. Tadi ini Sindiana tadi udah ada orangnya nih. Sindiana. Kalau nggak kamu keluarin aja, saya keluarin loh.
Oh, nggak nyaut kamu, Sindiana? Iya, Sindiana. Kamu keluar aja lah, rusak. Baik, siapa lagi yang si Pikri? Oh, ini tengok Pikri nih. Ini apa ini? Geraha layar prima. Oke, coba gini kita download juga. Oke, coba kita buka. Prima ya. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat nomor-nomor akunnya, nomor-nomor akun dari TB yang sudah kalian buat dulunya. Ya, iya. Si Sindian ini ada lagi, ada nih orangnya. Sindiana. Ada Pak, maaf saya baru dari kamar mandi Pak. Oh ya Allah, udah bagus, bagus biar wangi-wangi daripada yang lain ini belum mandi nih semua ini, ya kan? Itulah. Oke, kita lihat kerjaannya siapa tadi yang kita panggil, si Apriana ya, TB-nya Apriana. Ini TB-nya Apriana. Oke, satu lagi TB-nya si Pikri. TB-nya Pikri. Oke, sudah dua saya. Ini TB-nya, coba kita share. Baik. Apa pula ini? Punyanya si Pikri ini. Oke, coba kita besarkan lagi. Nah, ini punyanya si Pikri. Terkait TB-nya, kan gitu ya. Jadi caranya nanti ini akun-akun ini kalian input ke Mayop. Ya, siapa yang baru masuk lagi? Ini bukan orangnya nanti nih. Masuk kamu Abid. Mana si Abidnya? Abid? Iya Pak, saya Pak. Adanya orangnya? Ada Pak. Oke, ya. Lanjut ya. Baik, kita lihat. Nah, ini seperti ini kan kalian sudah buat. Udah nampak kan TB-nya si apa ini? Si Pikri. Nah, caranya tugas selanjutnya itu kalian input ya. Kalian input
akun-akun yang ada di TB ini ya tentu yang saldo awalnya ya, yang 2000, kalau 2019 2018 tentu yang 2018-nya. Ya, tentu 2018-nya. Di sini misalnya kalau aset kan biasa di Mayup kan 1000 berapa digit ya? 4. Sekitar 11000. Nah, terus kirim ke saya yang sudah ya, kirim ke saya yang sudah dinomorin ya, yang sudah dinomorin seperti ini. Jadi ada semua, sudah ada akunnya di Excelnya, dan juga sudah Excelnya juga, dan juga Mayopnya ya, yang juga Mayopnya itu yang menunjukkan saldo awalnya sudah diinput ya, yang menunjukkan saldo awalnya sudah diinput. Ini saya ingin mengasih tahu ke kalian apakah saya bisa menggunakan Mayopnya sekarang di perusahaan. Bisa ya, tinggal masukkan, rancang dulu lah apanya, istilahnya COA kalau di beberapa perusahaan. COA itu chart of account atau bagian akun yang nomor-nomor ini. Nah, karena kita mau menginputnya pakai Mayop, kita harus mengikuti chart of account-nya Mayop. Nah, di sini nomor-nomornya kan ada. Yang ini seperti yang ini sudah bagus dibikin si Fikri, yaitu yang bold. Yang bold ini header ya. Yang bold ini header. Yang akunnya tentu yang bukan header dan ada nilainya. Ya, yang ada nilainya. Nah, ini kalau ini USD misalnya. USD ada nilainya. Ini headernya berarti. Gitu. Ini headernya. Yang akun itu yang ada nilai angkanya. Ya, yang akun itu. Ini Pak yang nggak ada nilai angkanya nih, contoh PT Deposito Berjangka Rupiah PT Bank KNB Indonesia. Ini tahun 2018 nggak ada nilainya Pak, tapi 2019 ada. Yang mana dia? Apakah ini header PT Bank KNB Indonesia Tbk? Enggak. Ini karena kebetulan dia di 2018 dia tidak ada isinya. 2019 ada. Jadi ini tetap akun ya, PT Bank KNB Indonesia Tbk Deposito Berjangka Rupiah ini. Ya, ini jadi akunnya, usaha pun demikian ya, ini ada acara-acara dan iklan, bioskop dan makanan, usaha dikurangi. Ini perusahaan apa ini? Bisa ada layar prima. Apa bergerak di bidang apa ini Fikri kemarin? Mana sih pikirnya? Ya Pak, di Ya, apa perusahaan apa ini Fikri? dia kayak penyedia layar gitu Pak, kayak. Hah? Buka filemu lagi. Tengok CLK-nya. Ya bentar Pak. Tengok CLK-nya ini apa nih? Kok ada seperti ini kan? Pembelian aset tetap. Ini kan akun-akunnya ini. Udah ada utang pajaknya. Ini utang pajaknya. Ini disabilitas. Nah, ini input semua. Rancang dulu di Excel-nya. Ya, rancang dulu di Excel-nya seperti ini contohnya kan, 11100. Ini masih aset lancar. Gitu ya. Ini masih aset lancar contohnya. Baru ini sudah akun nih 11101. Ini udah akun ini. Yang ini masih header ya.
Yang ini udah akun nih. Ya, ini pun udah akun. Yang ada angkanya nih akun ya. 11102. Nah, ini kas, ya kan? Ini akunnya kas dan setara kas. Ini kas pada bank satu-satu. Kas semua nih. Seperti ini. Atau misalnya ini tadi ya, kalau memang misalnya kita akunnya enggak dapat Pak, yang kas dan setara kas ini dikurangi lah. Maksudnya dipecah dua aja langsung di sini. Contoh, nih, ini kan nggak ada nih. Ini bisa kita delete. Headernya ini, headernya jadi ini. Jadi kasnya itu, sebentar. Kas dan setara, ini kasnya. Oh ini header juga berarti ya. Kas pada bank ya. 111 200. Nah iya ini header, sorry ini salah ini. Header. Ini header nih. Kok angka satunya satu. Oh satunya kebanyakan. 11200. Jadi ini 11201. 11201. Nah ini ya 11202. Ini bisa jadi kas pada bank kan. Ini 11300. Ini 11301. Nah ini akunnya ya kan. Ini ada yang di kas pada bank ada dua, ada yang rupiah, ini yang rupiah. Jadi gini aja, disatukan aja dia, kas pada bank rupiah. Nggak usah ada begini aja. Kas pada bank rupiah, ini nggak usah ada. Di sini kas pada bank dolar USD. Ini pun bold, ini pun bold. Nah, seperti ini. Nah, kalian pelan-pelan merancangnya. Ini kalian sudah masuk ke tahap merancang ya, mendesain chart of account dari suatu perusahaan. Perusahaannya yang mana? Perusahaan yang sudah kamu buat TB-nya. Jadi saya kan pernah juga dulu mengingatkan kalian waktu audit kan, bahwa kalian bakal memakai lagi laporan keuangan auditnya ini nanti di semester 7 ya kan. Nanti di semester 7 saya bilang kan dulu kamu bisa jadi memakainya ya. Ini dia, ini contohnya, ini contoh yang punyanya si Fikri ya. Ini contoh nih. Jadi harus pelan-pelan merancangnya ya, harus pelan-pelan merancangnya ya. Kalau punyanya si ini siapa tadi yang saya buka satu lagi, saya ada buka satu lagi, mana dia? Wow, ini punyanya si Aprina. Coba kita lihat. Punyanya Aprina. Satu lagi kita kasih contoh ya.
mananya kok belum harus kita presentkan dulu punyanya si Aprina seperti ini nih, punyanya Aprina. Ingatnya kamu Aprina, ini punyamu? Mana tahu lupa. Perusahaan apa ini? Asuransi syariah, Pak. Asuransi syariah. Inilah baru ruginya ya. TB-nya mana? Ini TB-nya. Oh, ini TB-nya. Nah, seperti ini contohnya tadi kan. Aset. Aset pastinya 1000. Kita besarkan dulu. Kayaknya kurang besar. Nah, aset 100. Aset lancar 1100. Dan setara kas 11 100. Lalu ini kasnya 11101, banknya 11102. Nah, ini yang header ya, ini yang header. Nah, ini akunnya. Banknya ada yang pihak berelasi, ada yang tidak. Jadi gimana Pak? Kamu kalau kayak gini kondisinya, kalau kayak gini kondisinya nggak ada bisa lagi, ini nggak bisa di-bold ya, kosong. Kamu harus satukan aja. Gini dia caranya satukannya. Banknya dibagi langsung dibikin dua gini. Mana enaknya? Gini, ini aja. Bank. Yang ini bank juga. 102-nya itu ya di sini. 1103-nya X3-nya itu di sini. 11103. Nah, ini dia. Jadi karena udah nggak bisa lagi dipecah dia di situ. Ya karena masuk ke kas dia kan. Jadi bikin aja seperti ini. Jadi kita mengelakkan banknya menjadi header. Karena kepala kas dan setara kasnya 111. Kan gitu, satunya 3 ini. Kalau kita bikin 112 bank, kan gitu ya. Kalau kita bikin gini, 112 0 jadi header. Jadi header bank. Dia nggak masuk ke 1110 kas dan setara kas jadinya. Karena kasnya kan, kas dan setara kas kan 11100. Setara kas itu meliputi semua ini. Kan meliputi semua ini. Jadi kepalanya nggak boleh berubah jadi 112, tapi tetap 11101. 31-nya. Kalau 112 dia udah lain jadinya, dan dia masuk ke aset lancar aja dia nggak masuk ke kas dan setara kas. Kita mau dia tetap masuk ke kas dan setara kas. Jadi ini banknya dihilangkan, masukkan dia ke bawah jadi 11102. Cuman bank tadi kan pihak berelasi dan pihak ketiga ya, cuman dirubah sedikit namanya. Jadi bank pihak berelasi dan bank pihak ketiga. Ini contohnya. Mau di delete ini boleh. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi intinya yang kita perhitungkan itu adalah yang ada angkanya ini. Dia masuk ke kas dan setara kas 11100. Ini Pak, sama juga. Deposito berjaga and call deposito pihak berelasi, deposito jadi gini dia. Jadi 11104.
1,105. Nah, ini akan masuk ke kas dan setara kas. Ya, dia akan masuk ke kas. Tapi kalau kita bikin 112, dia nanti tidak masuk ke kas dan setara kas. Ya, dia nggak masuk ke kas dan setara kas. Dia masuk ke aset lancar memang. Cuma dia nggak masuk ke kas dan setara kas, nggak terjumlah dia ke kas dan setara kas. Karena headernya sudah angka kirinya itu sudah berbeda, angka depannya sudah berbeda. Nanti kalian rancang dulu semua seperti itu ya. Rancang dulu semua, udah selesai. Udah selesai kamu kerjakan semua ini. Ya, udah kamu kerjakan semua ini nanti, baru nanti kamu masuk ke mayopnya. Ya, baru masuk ke mayopnya. Mayopnya nanti kamu input lah mayopnya. Ya, kamu input lah mayopnya di masing-masing saldo. Saldo awal aja masih kan, saldo awal. Oke, paham kira-kira penugasan ini? Halo? Paham kira-kira penugasannya? Ada yang mau tanyakan? Insya Allah paham, Pak. Nah, Bapak. bisa ya. Bapak. Jadi kembali ke tugas kalian yang dulu yang di semester 6, ambil akun ambil TB-nya yang dulu. Jadi nanti dikumpul ke saya untuk yang minggu depan, untuk penilaian yang minggu depan itu adalah file Excel-nya kembali dengan nomor-nomor akunnya serta hasil inputan kamu sebagai saldo awal di Mayop. Mayopnya dan PDF-nya ya. PDF-nya juga. Di PDF-kan aja saldo awalnya. Ya, di PDF-kan aja saldo awalnya. Jadi bagaimana neraca awal ataupun neraca saldo awal itu kamu buat dalam bentuk laporan. Laporan neraca saldo awal. Nanti coba cari laporan yang mana yang cocok untuk menampilkan neraca saldo awal. Klik report, nanti pilih. Bisa di trial balance, bisa di summary, general ledger summary, tapi ambil yang tanggal awalnya, bisa. Ya, trial balance tadi pun bisa. Ya, makanya ya, ada beberapa menu yang bisa kamu ambil untuk menampilkan neraca saldo awal. Silakan diklik aja. Ya, silakan diklik aja untuk bisa melihat apakah sudah menampilkan sesuai dengan yang di Excel pastinya ya. Sesuai dengan yang di Excel. Artinya kamu kan sudah membuatnya yang di Excel. Nanti gini aja, yang di Excel tadi yang ini yang punyanya si Aprina tadi misalnya, atau punyanya si, ini punya siapa nih? BNI, yang punyanya di oh iya, yang punyanya itu nggak usah sampai ke kanan ya, nggak usah sampai ke, mungkin fokus dia ke TB-nya saja, TB yang awal tahun ya, TB yang awal tahun, yang di sini contohnya, saya presentkan lagi. Nah, ini misalnya, ini tadi kan diapakan si ini, kita unfreeze saja semua. Kan gini, kamu fokuskan ke yang contohnya siapa? Belajarnya dia Oke. Kamu fokuskan ke yang ini saja, yang yang ini, yang saldo awalnya aja. Yang ini kalau mau kamu hilangkan sih boleh-boleh saja. Ya, yang audit ini, yang ke kanan, supaya jangan terlalu banyak, ya kan. Kamu bisa kontrol, ini bisa kamu hilangkan saja. Tire row. Nah,
Kamu fokus yang di sini aja. Ya, kamu fokus yang di sini saja. Yang di TB saldo awal, karena kamu kan prioritasnya di sini, di nomor akun dan input saldo awalnya. Kan gitu. Dan input saldo awalnya. Itu kondisinya. Ya. Ini punyanya si Fikri tadi. Punyanya si Apriana ini pun demikian. Fokus ke kalanya Apriana. Kalanya Apriana. Ya. Dengan nggak dibikin, masa nggak berkepala kamu? Dari maknya juga. Nah, posisi seperti ini dia. Buatkan nomor di kirinya itu terus. Kalau bisa kamu betul-betul ngikutin ini ya, ngikutin bentuknya yang di apa aja lah di Mayop. Contoh gini kan, kalau ini kan, kan ini 1101A ini bikin dia ke kanan, kan gitu. Terus ini bikin dia ke kanannya lagi. Formatnya seperti yang di Mayop lah. Terus yang ini kanannya lagi. Makanya yang akun kanan tadi hilangkan saja. Kan gitu. Nah, di sini ini juga demikian. Ini kelihatan nih kan? Kamu kelihatan yang punya Aprina ini kan? Kelihatan, Pak. Ya, jadi seperti ini dia. Ya, jadi seperti ini. Buatkan artinya biar pas dia seperti inilah nantinya di Mayopnya. 1111 ya, seperti ini. Terus ke bawah nanti. Nah, seperti ini. Jadi dia berurutan ke bawah sesuai dengan header-headernya. Nanti di Mayop pun kan begitu juga kelihatan. Ya, kalau punyanya si Fikri tadi ini contohnya kan. Kita lagi insert lagi satu, kita insert lagi sekali lagi ya. Nah, ini kemari. Oh, ini kelebihan pun, ya kan? Nah, sini ke header yang di sini. Yang ini yang header yang langsung ke akun. Yang ini Pak, yang ini yang ke header. Header yang mana? Header yang paling mendekat lah. Ini langsung ke akun. Nah, seperti ini. Ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin Pak. Ya. Berarti Pak yang kayak Bapak bilang tadi, kalau di saldonya dia memang 0 di akunnya Pak, kita nolkan aja saldo awalnya Pak, gitu. Iya, kalau dia dari posisi akun ya, bukan header ya. Kalau dia, kalau tapi ya, makanya tengok-tengok yang misalnya tadi seperti yang QNB ini kan, kamu ini kan 0. Ya, Padahal sebenarnya dia ada di tahun berikutnya. Ya biar aja. Maksudnya ya tetap dijadikan akun ya, dijadikan akun. Bukan dijadikan header, tapi tetap dijadikan akun. Ya. Nah, ada lagi kira-kira? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang lain?
Pak izin Pak mau Hmm. nanya. Yang kalau laporan reksadana kan Pak yang pertama itu portofolio efek itu masuk ke kas ya Pak? Portofolio, ya dia masuk ke aset lancarnya, bukan aset, nggak usah, ya jangan kas lah. Ya portofolio efek itu akunnya apa? Aprina ya? Susi Pak. Susi ya. Ya jadi bukan kas dan jangan diganti jadi kas dan setara. Kas portofolio efeknya itu Susi. Ya tetap mengikuti portofolio efek dan dia tetap di atas, dia sebagai header. Aset lancar gitu ya, aset lancar. Dan aset lancar yang pertama yang mereka tampilkan, kalau ini kan aset lancar mereka yang mereka tampilkan adalah kas dan setara kas. Tapi kalau perusahaan asuransi dia portofolio efek, ya masukkan dia sebagai portofolio efek itu sebagai aset lancarnya yang pertama, ya jangan dirubah-rubah, ikuti aja yang susunan mereka itu, ya. Jadi kalau sudah sampai, kalau di laporan mereka, laporan keuangan mereka sudah itu sebagai aset lancar yang pertama, itu saja. Ini kan secara umum aset lancar pertamanya adalah kas dan setara kas. Kalau macam portofolio atau bukan kan itu, nanti perusahaan lain pun ada, bisa saja aset lancarnya bukan kas dan setara kas, bisa saja seperti itu ya. Jadi ikuti aja, ikuti. Kuncinya apa? Kuncinya kalau dia sudah ada angka, nah, macam ini kan, nah itu dia itu bukan header, itu akun detail account, detail ya, sorry, nanti kita biar perbaiki. Detail account ini, kalau ini pun check account, kalau check and detail account, kalau dia dalam bentuk kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini detail dan check account ya, detail and check account ini. Tapi kalau headernya ya enggak kan gitu, bisa saja. Jadi fokusnya dia ke detail and check account atau detail check account ini supaya kita melihat apa yang headernya. Tidak semua perusahaan sama. Nah, inilah mungkin bagaimana kamu bisa mempraktekkan, nantinya kalau kamu nanti bekerja dan disuruh menyusun chart of account. Kamu sudah bisa belajar dari sini. Ya, agak lumayan loh ini, agak lumayan, pelan-pelan, macam lukis dia, ya. Artinya ke pelajaran ini ataupun materi ini macam membuat chart account ini macam melukis kita, macam seniman kita, seniman untuk menentukan form-form akun-akunnya, nomor-nomor akunnya, ya itu kondisinya. Ada lagi kira-kira? Tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, sudah, kalian kerjakanlah itu, ya, kumpulkan nanti minggu depan, ya, kumpulkan minggu depan, supaya bisa kita bahas sama-sama. Oke, mana dia? Sebentar. Ya, saya harap pakai yang lama ya. Nanti saya lihat juga nih, apakah kamu pakai yang lama atau tidak. Kamu harus pakai yang semester 6 dahulu. Saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah.